bisa ditutupin, norak banget baru pertama kali naik MRT di Malaysia. Banyak banget kejahatan orang didorong ke subway, makanya kalau kalian lihat orang-orang tuh nunggunya ngantrinya rada jauh dari platformnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya, gue mau kasih lihat kalian isinya. Baru-baru ni viral satu video seorang YouTuber ni nama dia Evan dan berasal daripada US. Dia membandingkan subway dekat New York dengan LRT dekat Malaysia. Parah dan mengejutkan. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk membahas mengenai public transport. Ya, kita ketahui di negara Malaysia nih macam-macam public transport boleh digunakan. Sama ada digunakan oleh orang lokal dan juga foreigner. So, kalau ditanya saya nih ya jarang lah menggunakan public transport sebab terkadang saya pun tak paham pemirsa, betul. Banyak saya ketinggalan ini kan, selalunya menggunakan kendaraan pribadi lah. Jadi kita akan menengok satu video yang telah diunggah oleh wanita cantik asal Indonesia. Yang kebetulan nih pemirsa, dia juga berkahwin dengan lelaki Malaysia. So dia sekarang ini tinggal di Malaysia lah. Jadi dia membuat video menggunakan atau menaiki public transport yaitu MRT. Apa agaknya ya pengalaman dan juga yang telah dialami. Mungkin ada keterujaan yang dia alami semasa menggunakan public transport yang katanya pertama kali nih. So mari kita dengarkan bersama-sama. Jom. Kalau nggak tinggal di Malaysia, aku mungkin nggak akan tahu. Ternyata begini rasanya naik MRT di Malaysia. So, hai, aku Putri. Hari ini aku mau datang ke acaranya Sue Murah di One Utama Shopping Mall. Karena pak suami nggak bisa anterin, aku ngide lah naik MRT aja. Stasiun MRT paling dekat dari rumah ini stasiun Stadium Kajang namanya. So far aku lihat stasiunnya bersih banget, nggak banyak orang, sepi. Nanti setelah naik eskalator kita akan nemuin ada screen, isinya adalah informasi estimasi real time berapa lama kereta akan datang. Dan ada juga tempat nunggu khusus untuk cewek. Jadi aku nunggunya di sini. Panjang keretanya juga nggak jauh beda sama Jakarta, sekitar 6-7 gerbong gitu kalau aku nggak salah hitung. Pokoknya so far mirip lah ya sama MRT Jakarta. Nah, ini aku udah ada di dalam kereta. Keadaannya tenang banget, suasananya enak, keretanya bersih. Aku nggak lihat ada orang makan minum di dalam. Asiknya juga di sini, MRT tuh ada di atas tanah dan ini tinggi banget, sumpah dah. Pas ini sih kaki aku main lemes ya, kebayang gimana kalau jatuh. Beberapa stasiun setelahnya masih sepi juga. Ini muka aku happy loh, nggak bisa ditutupin, norak banget baru pertama kali naik MRT di Malaysia. Penumpang mulai penuh di beberapa stasiun sebelum aku sampai, tapi suasananya tuh tetap aja tenang. Selama ini aku tuh cuman lihat jalan layering begini tuh dari dalam mobil aja di bawah sana. Pas di atas gini jadi makin ngerasa beneran loh kalau infrastruktur jalan di Malaysia itu emang lebih bagus daripada Indonesia. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di stasiun Bandar Utama. Ini stasiunnya. Di stasiun ini tuh lebih rame, jauh lebih rame daripada stasiun Stadium Kajang tadi. Kita tap keluar dulu. Bayarnya cuma RM4. Ini murah banget sih dibandingin naik Grab yang bisa RM40 tadi dari rumah. Di area ini banyak toko makanan, minuman, tempat orang beli koin buat naik MRT juga. Nanti di akhir video aku akan tunjukin ya gimana kalau misalnya cuma punya cash aja dan mau naik MRT atau LRT. Aku juga nemu ini mesin Family Mart. Kalau kalian perlu snack jajanan ringan bisa beli ini ya, murah. Terus aku juga nemu ini mesin Taubin, ya Allah. Ini mesin minuman yang harganya murah. Taubin ini jual teh, kopi, matcha, soda, dan lain-lain. Favorit aku sih ice americano mint. Pak suami sukanya Thai tea, enak guys, murah pula.
Kalau ke Malaysia dan lihat mesin ini, wajib cobain sih. Jangan lupa pesannya less sugar, less ice. Udah enak banget ini. Ternyata surprisingly, stasiun ini attached to the mall. Jadi, alhamdulillah lah ya. Berarti nggak jalan jauh-jauh dari sini, udah nyampe di mallnya. Karena aku lapar, aku mutusin untuk beli roti. Ini lowongan kerjaan yang Indonesian citizens nggak akan bisa relate karena sesimpel itu lowongannya. Ini aku udah beli roti buat dimakan, lanjut part 2. Terkadang kita perlu juga ternyata menggunakan public transport. Macam akak nih tadi katakan, kalau dia tak menggunakan public transport yang berada di tinggi macam tu ya, dia tak akan tahu infrastruktur di Malaysia ini ternyata lebih bagus dari Indonesia. Kalau kita tengok tadi ya kan, kebanyakan di Malaysia ini stasiun MRT, LRT macam tu selalunya dia akan terhubung dengan mall. Kan perasan tak? Betul tak? Kalau salah tolong diperbetulkan ya, sebab saya nampak meskipun saya bawa kereta sendiri, drive sendiri, kalau saya lalu daripada stasiun MRT ke LRT ke, saya akan tengok yang berdekatan dengan mall ya, dia akan terhubung. Jadi bila passengers akan turun daripada MRT ataupun LRT tersebut, dia tak perlu lagi jalan jauh-jauh, dia langsung akan terhubung lah, langsung masuk ke dalam mall tersebut. Salah satu contoh macam di Mid Peli kalau tak silap, betul tak? Ya kan? Mid Peli macam tu kan, dan banyak lagi lah beberapa tempat lainnya. So dekat sini ya, yang saya tertarik yang dia katakan di Malaysia ini infrastrukturnya lebih bagus dari Indonesia, dan keadaan MRT-nya tadi sangatlah bersih, adem katanya, dan ada juga tempat untuk menunggu bahagian wanita ya, yang cewek begitu. Oke. So, saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan ada satu influencer, YouTuber lah, daripada kalau tak silap dari London ke apa ke ya. Yang jelas ini adalah bule, Mat Saleh. Dia memuji MRT di Malaysia ini. Apakah sama dengan ya apa yang dituturkan akak ni tadi ya kan? Sebelum saya mulakan ya, sebelum saya lanjutkan video kedua, kalau tak silap itu tadi MRT Kajang kan, kita tengok luas ya, bersih betul tak, sepi, mungkin disebabkan sepi time orang kerja ya kan. Kalau time public macam tu ataupun weekend, biasanya stesen public transport tu memang penuh pemirsa, betul tak? Nah di sini kita tengok meskipun ini Kajang ya, kalau kita compare dengan Kuala Lumpur lah kan, betul tak? Nah sama aja keadaannya, bersih, tertata rapi, betul tak? Jadi dekat Malaysia ini sama aja, merata. Kebersihan ya, tertata rapi itu memang sama, merata. Bukan hanya ada di bandar-bandar besar, di kota-kota besar, bahkan di area yang bukan bandar sekalipun, dia tetap dijaga kebersihan dan juga kerapiannya ya, kemas bersih macam tadi itu kan. Oke, kita lanjut ya video yang kedua mengenai ya apa pujian Mat Saleh mengenai MRT Malaysia. Jom. Baru-baru ni viral satu video seorang YouTuber ni nama dia Evan dan berasal daripada US. Dia membandingkan subway dekat New York dengan LRT dekat Malaysia. Parah dan mengejutkan. Mula-mula dia pergi satu tempat yang fancy dekat KL dan membandingkan dengan satu tempat dekat New York yang penuh dengan pendatang asing daripada Haiti. Dia yang dalam perjalanan ke stesen LRT itu dengan terujunya cakap, "Aku nak tunjuk dekat korang subway Malaysia. Semalam aku dah pergi, cantik dan bersih." Dah sampai stesen LRT tu, dia tunjuk kat lantai tangga dan lantai train pun jauh lebih bersih daripada subway dekat New York. Dia tunjuk dekat track, ini kalau kat New York ni tikus berlari-lari dekat track ni. Dan dia memuji orang Malaysia yang senyap dan beradab. Dia tunjuk beberapa klip video. Rupa-rupanya subway dekat New York ni lebih parah. Sebelum itu, kita bagi respect kepada tukang cuci LRT dan jemput follow akaun ni. Even dia tunjuk ada tikus yang memakan muntah beramai-ramai.
ada yang macam tak betul, ada yang menari memanjat besi pemegang tu, ada tikus yang berlari dalam tren, dan yang paling teruk ni, ada seorang ni tengah tidur dan dengan peramahnya seekor tikus yang besar memanjat badan dia. Kalau korang pun mesti melompat punya lah. Dan satu persoalannya, ke mana duit kerajaan Amerika dibelanjakan? See? Negara yang digadang-gadang, negara yang paling maju, negara yang besar, negara paling kaya lah, katakanlah kaya kan. Ternyata ada juga dark side-nya. Tikus guys, tikus pemirsa, selamba je dia jalan. Kalau kita tengok tadi, masa dia rekam MRT di Malaysia memang bersih, kita akui. Dan akak daripada Indonesia tadi pun mengakui bahwa MRT yang dekat Kajang dulu yang dekat Kajang, tak perlulah dulu yang di Kuala Lumpur, bandar besar sangat tu, yang ramai wisatawan para pelancong. Yang Kajang ni pun dah bersih, mengkilat. Rasanya nyamuk kalau terbang tergelincir. Gurau Jadi itulah. Kalau kita tengok lagi kan, dia di Malaysia tadi, dia ada site untuk tempat para wanita menunggu, ya kan. Bahkan di New York tadi, ternyata di New York di New York Amerika tu, negara yang besar kali itu, dia pun tak ada site untuk wanita menunggu begitu, untuk site wanita tempat antri lah gitu. Jadi maksudnya dekat sana pun wanita lelaki berkumpul, gempet-gempetan gitu pemirsa, ya kan. Ternyata di Malaysia ini sangat terjaga ya. Jadi pemirsa, penasaran tak? Betul tak agaknya apa yang dicakap YouTuber asal USA ini? Yang mengatakan dekat USA sana MRT-nya jorok, ada tikus pemirsa. Lepas tu banyak hal-hal yang pelik yang boleh dijumpai masa di MRT. Berjoget-joget begitu. Langsung nampak tak ada adabnya kan. So lanjut lagi ke video berikutnya. Ada TikTokers, influencer lah katakan, daripada Indonesia. Dia membagikan cerita mengenai MRT di USA. Apakah sama? Jom kita dengar. 4 juta orang naik subway setiap harinya di New York. Dan hari ini gue mau ajak kalian naik bareng gue. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Untuk masuk ke dalam kalian bisa lompat atau bayar $2,9, tinggal tap kayak begini. Di dalam subway New York banyak banget orang tunawisma. Di sini udah biasa banget bau pesing. Kalian lihat sendiri kotornya. Di New York banyak banget kejahatan, orang didorong ke subway. Makanya kalau kalian lihat orang-orang tuh nunggunya, ngantrinya rada jauh dari platformnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya. Gue mau kasih lihat kalian isinya. Gue udah pernah naik subway di Eropa, Jepang, Singapura, dan by far New York tuh yang paling jelek dan paling bau. Terus kalian nanya kenapa gue masih naik subway? Karena subway itu paling accessible, lebih cepet dari pakai mobil, bus, atau jalan kaki. Di dalam subway juga ada jajanan kaki 5 kayak begini. Nah, yang 2,9 tadi bayar itu untuk semua stop. Jadi nggak peduli kalian cuma 1 stop atau 10 stop, tetap bayarnya $2,9. Ya udah sekarang send dulu videonya ke teman kalian yang mau kalian ajak naik subway. Yang peliknya, tak ada ke penjaga. Ya kan, sampai ada yang tadi lompat lah, ada yang boleh masuk berniaga di dalam itu, ada yang menetap di dalam itu. Pertanyaannya, tak ada ke security ke? Kalau dekat Malaysia ni polis bantuan ke? Kalau dekat Indonesia macam penjaga macam itu kan, penjaga keamanan itu nggak ada ya, sampai boleh sewenang-wenangnya mereka macam tu. Pelik je, ada bau hancing. Ternyata negara maju pun bukan semestinya terbaik, ya kan? Tengok aja lah. Di Malaysia ini kita tengok sangat tertata rapi. Boleh kita buktikan tadi. Ternyata betul lah ya kan tadi yang dicakap YouTuber daripada USA tadi Mak Saleh tadi. Bukan hanya YouTuber, bukan hanya influencer daripada Indonesia aja yang cakap.
Daripada USA pun telah mengakui, bahkan itu katanya terpaling buruk, ya terpaling kotor katanya begitu. Saya tak habis pikir mana penjaganya, ya kan? Biasanya kan kalau kita macam di Malaysia, ya kan, macam di Malaysia, kalau kita nak masuk keluar masuk tuh ada penjaga MRT, KTM, ya ada di situ, polis bantuan pun ada. Ini kok ada, boleh lompat macam bajing sudahan. Oke, kembali ke video yang pertama, ya kan. Saya agak pelik juga, akak itu tadi cakap dekat sini di dalam MRT di Malaysia ini tak ada orang makan. Nah, apakah di Indonesia sana ya ada juga tikus yang berkeliaran di MRT? Ada juga yang cakap tadi kan akak tuh cakap lebih bagus daripada Indonesia. Jom kita tengok video ni yang telah diunggah oleh bule, ya kan. Dia menggunakan public transport di Jakarta, yaitu MRT. Sama nih MRT di mana-mana. Jom. Oh. Oke, yang saya tak nampak di MRT Jakarta adalah tempat menunggu khas untuk para wanita. Jadi mungkin untuk pemerintah Indonesia boleh nih contohilah negara Malaysia yang telah menyediakan tempat khusus menunggu untuk para wanita, ibu mengandung dan juga wanita yang membawa kanak-kanak, ya kan, agar rasanya lebih nyaman macam itu, biar tidak bercampur dengan laki-laki, biar nggak nempel kayak perangko pak. Ya kan, sebab kalau untuk wanita lelaki tak boleh naik sama macam di Malaysia ini macam itu. Nggak salah kita untuk mencontohi hal yang baik, ya. Di USA tadi pun nggak ada juga ternyata, ya laki-laki dan wanita dicampur begitu. Ternyata di Malaysia ini sangat unik, ya, sangat melindungi kaum wanita macam itu. Yang saya tertarik sekali, unik ya, ada macam perpustakaan, ya, tempat untuk baca buku kecil di dalam MRT. Wow. Sangat unik, tahu tak, ya. Jadi orang tak terlalu boring macam itu. Itu sangat bagus, ya kan. So yang saya nampak, kalau dikatakan tadi di video pertama, infrastruktur untuk Malaysia dan Indonesia itu Malaysia lebih bagus macam itu. Mungkin itu pendapat dia. Lain mata memandang, lain juga pendapat, ya kan. Jadi ya mungkin hal-hal yang baik dari Malaysia ini boleh dicontohi, sebab Malaysia ini pun tak takut untuk mencontohi dari negara yang maju. Inilah budaya persamaan antara negara Malaysia dan Indonesia, negara Nusantara, beradab, ada tak nampak macam tadi di MRT USA itu berjoget-joget, ada yang macam zombie, kotor lagi, ya kan, sebab apa? Adab, ya, kebiasaan dan mentaliti. Jadi teruskanlah mempunyai mentaliti yang luas, ya, mindset yang terbuka agar negara itu lebih maju lagi begitu. Sebab untuk memulakan negara maju didahului dulu oleh rakyatnya, ya kan. Tengok itu, negara yang kaya lah katanya, besar, yang maju kali, hancur seketika, tikus pun berkeliaran, langsung dia boleh. Ih, geli betul lah. Terbaiklah, ya, Indonesia dan Malaysia sama-sama mempunyai adab dimanapun berada, ya, menjaga kebersihan begitu. Teruskan, sebab apa saja yang telah dibagikan ataupun diunggah oleh orang Indonesia dimanapun berada, sama ada di Malaysia ataupun di negara manapun, ya kan, yang mana yang baik dari negara itu kita contohi, ya kan, tak salah.
Ya kan? Jangan marah, ini bukan perbandingan ataupun menjelekkan negara sendiri. Ya kan? Ini adalah pengalaman akak tadi itu menggunakan transport awam di Malaysia. Jadi menurut pemirsa nih yang selalu menggunakan public transport awam ya, apa agaknya yang membuat pemirsa ya menyukai menggunakan transport awam ya kan, selain jam ya, mengelakkan jam macam tuh kan. Sebab kalau time office hour tuh kan, aduh apalagi area KL sana kan, minta maaf lah jam kalau bawa kereta. Kalau naik motor tuh boleh lah selip kan, yang naik kereta nih rasalah di situ. Tapi itulah, meskipun macam tuh agak pelik juga aku nengok orang Malaysia nih. Orang Malaysia nih tiap tahun beli kereta ke? Makin banyak aja kereta aku tengok. Iya kan? Tahulah minyak murah, ya kan? Itulah ya, meskipun jam di Malaysia ini, tapi kita tak pernah dengar suara horn. Betul tak betul? Kalau betul, tolong komen di section komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.